Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rudal Fajri, Diko Ardiansyah, Pak Izal Falfati, dan M. Aldo Saputra. Nah, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS Praktikum Pemrograman Web, yaitu tugasnya membuat web. Nah, kami kelompok 5 membuat web dengan tema website absensi kehadiran sederhana. Nah, maka dari itu konsepnya bisa dijelaskan oleh M. Aldo Saputra. Silahkan, Aldo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldo Zaputra dari kelompok 5 ingin menjelaskan konsep dari web proyek kami, yaitu proyek absensi kelas. Baiklah, di sini bisa kita lihat di halaman loginnya ada tabel di tengahnya, dan di backgroundnya ini ada gambar untri bukit, tapi kami blurkan karena agar lebih enak dilihatnya. Dan di pojok kanan kami letakkan logo untri yang menandakan bahwa ini adalah web hasil proyek mahasiswa untri. Dan di sini ada halaman login, di sini NIM, dan di sini password. Ini klik login dari member me, ini untuk menyimpan data login kita. Untuk cara loginnya di sini menggunakan NIM kita, NIM mahasiswa masing-masing, dan passwordnya ini 3 angka terakhir NIM dan nomor absen. Ini. Jadi ini 3 angka terakhir saya 132 dan saya nomor absen 10. Login. Sudah masuk di halaman login. Dan di sini tampilannya seperti ini. Ada selamat datang Muhammad Aldo Saputra, nama saya. Jadi kalau misalnya NIM-nya 154, jadi NIM orang lain, jadi namanya berubah. Ini logout, dan kalau diklik ada tombol hijau. Nah, dan di sini ada pilihan mata kuliah. Pilihan mata kuliah untuk absensi kita. Misalnya kita hari ini kuliah manajemen strategis atau bahasa Indonesia. Nah, terus di sini ada pemilihan status kehadiran. Nah, di sini ada hadir, ada sakit, dan ada izin. Nah, jikalau hadir, di sini kita harus menunjukkan atau mengupload surat keterangan dokter. Dan kalau izin, kita harus memberikan alasan kenapa kita izin. Kalau hadir, kita mengupload bukti kehadiran seperti foto di kelas atau apa. Dan kalau kita submit, langsung tersimpan. Konfirmasi. Ini karena kita tadi sakit, tampilannya sakit. Setelah dikonfirmasi seperti ini tampilannya. Jikalau kita hadir sesudah mengupload, tampilannya seperti ini. Suatu quotes untuk memberikan semangat mahasiswa untuk belajar. Dan kalau izin, di submit, disimpan. Seperti ini tampilannya.
Dan untuk tampilannya kami kebanyakan menggunakan background untuk halaman home-nya seperti background ini warna jingga kuning-kuningan, karena kami ingin mematch-kan dengan warna untri, warna kuning dan warna jingga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami untuk menjelaskan codingannya. Terima kasih. Baik, sekiranya itu adalah konsep yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu absensi sederhana. Selanjutnya adalah bagian halaman login yang akan dijelaskan oleh Faiz Zalfa Al-Fatih. Dipersilahkan untuk Faiz. Baik, sebelum saya masuk ke CSS, di sini saya akan mereveal sedikit isi dari CSV. Jadi di sini ada file dengan nama mahasiswa.csv dengan format ya. Baris pertama itu name, nama dan password yang mewakili baris setelahnya, yaitu name, kolom nama dan juga kolom password, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang file HTML-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan login1.html dengan isiannya CSS, HTML dan juga JavaScript. Nah, kita lihat di sini saya membuat HTML yang terlebih dahulu ya. Setelah itu saya membuat style atau CSS di sini. Yaitu saya membuat marginnya 0 dan juga paddingnya 0 agar seluruh global settingnya itu menjadi 0 atau mereset seluruh global setting. Lalu kita masuk ke body. Di body ini saya menuliskan flex direction-nya kolom. Ini untuk mendeklarasikan atau menjadikan dia sebagai bentuk kolom. Lihat di sini dia ada kolom ya, satu kolom dan juga dua kolom. Lalu kita lihat di sini justify content-nya, itu dia center. Jadi seluruhnya ini akan menjadi center untuk di bagian body. Lalu kita masuk ke bagian dot background. Nah, untuk bagian dot background ini dia untuk mengatur si backgroundnya. Jadi posisinya fix, jadi dia tidak akan berubah walaupun di scroll. Lalu kita lihat sini saya menambahkan background URL. Nah, jadi background URL ini untuk menambahkan foto dari link ya. Jadi tidak berdasarkan tidak ditambahkan dari folder, bukan dari file, bukan dari lokal. Oke. Lalu kita masuk ke dot background after. Nah, ini merupakan filter backgroundnya ya. Jadi kita lihat di sini saya menambahkan backdrop filter blur. Nah, jadi dia memblurkan backgroundnya. Jadi sebelumnya ini tidak blur ya. Lalu di sini saya menambahkan backgroundnya itu dengan RGBA untuk hitamnya itu 0,6 agar dia lebih gelap seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian logo Unsri ya. Logo Unsri-nya di sini kita masukkan top 20 pixel dan juga right 20 pixel dengan lebarnya 80 pixel ya. Untuk height-nya auto mengikuti width-nya atau untuk mengikuti ukuran lebar dari foto logo Unsri ini. Jadi kita pasang logo Unsri ini di kanan atas ya, top and right. Lalu kita masuk ke CSS container. Container ini itu dibuat untuk kotak ini ya, kotak yang login ini. Nih. Ya. Dengan backgroundnya yaitu putih ya, RGBA 255 absolute putih, benar-benar putih. Lalu kita masuk ke kolomnya di sini. Nah, jadi kolom sebelah kiri dan juga kolom sebelah kanan itu sama-sama wattnya 50-50. Jadi ini 50%, ini 50% dibagi menjadi 2 ya. Lalu kita masuk ke flex direction-nya kolom. Ini kolom sebagai kolom, ini sebagai kolom juga. Lalu kedua-duanya itu center. Nah, ini center ya. So ini center, dan juga ini center. Oke, dia rata tengah seperti itu. Lalu untuk right-nya, nah ini bagiannya tersendiri, itu kita buat background sini. Background-nya itu
dari warna orange ke warna kuning. Jadi kita pakai background titik dua linear gradient. Jadi dia bergradasi seperti itu. Lalu align itemnya ini untuk agar dia di tengah-tengah seperti itu, teks dan juga gambarnya. Untuk colornya dia putih, sebenarnya ini nggak usah di iniin ya, tapi ini untuk menambahkan kalau misalnya teksnya itu akan menjadi warna putih. Oke. Lalu kita masuk ke H2. Nah, ini kalau misalnya kita memasukkan H2, maka margin bottomnya itu 20 pixel seperti itu. Lalu untuk ini ada CSS input. Jadi CSS input ini dia untuk ini apa namanya tuh di sini ada border ya, border 1 pixel dengan warna hashtag CCC. Jadi ada garis tipis di sini, garis tipis di sebelum memasukkan ini ada garis tipis kayak kotak gitu. Nah, itu kita tambahkan 1 pixel. Jadi lebar dari garis tipis ini 1 pixel dengan warna abu-abu ya. Lalu background colornya atau yang ini, yang di sini itu dia warnanya F0 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 ya, atau lebih putih gitu. Lalu kita input fokus. Nah, input fokus ini apa? Ketika kita mengklik ya, saya contohnya sini, saya klik di sini, maka dia ada berubah, bordernya berubah menjadi warna orange ya, sesuai dengan kita masukkan di sini, warna orange, dan juga background colornya juga ikut berubah ketika kita klik. Kalian bisa lihat di sini saya masukkan warnanya sedikit lebih tua seperti itu. Jadi kita lebih fokus untuk mengetiknya. Oke, ini juga ada CSS untuk button. Untuk button tersendiri itu sama seperti tadi ya, backgroundnya mirip dengan yang di sebelah kanan ini. Dia linear gradient ya, to right, jadi dia ke kanan gitu. Jadi dari orange ke kanan menjadi kuning gitu ya. Lalu bordernya nggak ada, colornya berwarna putih, colornya untuk fontnya ya seperti ini, font ini. Lalu ada cursor pointer, jadi dia berubah ini. Oh sorry, maaf, salah sebenarnya. Ada font size-nya juga di sini untuk ukuran dari fontnya itu tersendiri. Lalu di sini ada button hover. Nah, button hover ini dia bakalan berubah warnanya ya ketika kursor kalian mengarahkan ke login ini seperti itu. Nah, jadi ketika kalian mengarahkan, kalian lihat di sini, saya arahkan, dia menjadi lebih gelap. Ini terserah mau dibuat lebih terang atau lebih gelap ya. Dan di sini kita bisa lihat di sini background tiba-tiba linear grand sama ya. Tapi yang membedakan ialah di warna. Di warna saya buat lebih gelap di sini. Warna oranye lebih gelap dan yang warna kuning lebih gelap. Sehingga ketika kita mengarahkan kursor ke button login ini, maka dia akan lebih gelap seperti itu. Lalu sini ada .remember. Nah, ini untuk remember mini sebetulnya. Jadi dia center ya, itemnya center. Lalu kita masuk ke login.icon. Nah, login.icon ini ialah yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan dengan lebarnya itu 80 pixel dan juga tinggi 80 pixel dengan background URL-nya di sini. Jadi kita memasukkan dari link, bukan dari penyimpanan lokal kita atau internal storage kita, dengan filter inverse 1 brightness 200%. Nah, jadi sebetulnya ini bukan warna putih seperti itu. Jadi ini gambarnya itu berwarna hitam. Nah, tapi karena kita ingin buat jadi putih, maka kita menambahkan filter invert-nya ya, dan juga kita ingin membuatnya menjadi lebih terang. Jadi kita tambahkan brightness 200% seperti itu. Nah, untuk yang media ini sebetulnya baru saya tambahkan agar lebih enak untuk dipresentasikan. Nah, jadi media ini fungsinya untuk
agar tampilannya fleksibel. Mungkin kalian bisa lihat ya. Nah, dia ketika saya gerakan seperti itu, dia berubah. Ya, tampilan berubah, dan ini bisa digunakan di smartphone seperti itu. Jadi dia tidak ketika kalian buka di smartphone, dia tidak besar ya, tidak kepotong seperti itu. Tengah lagi. Oke. Jadi kontainernya ini sebagai kolom, leftnya itu 100%, jadi ketika itu medianya itu atau lebar layar kita itu kurang dari atau sama dengan 768 pixel, maka dianya akan menyesuaikan seperti itu ya. Dan ini untuk kontainernya, untuk kode kontainer, agar kontainer ini dia pecah menjadi kolom seperti itu. Baik, tadi kan sudah dijelasin tuh CSS. Sekarang kita masuk ke HTML-nya. Nah, jadi di sini kita pakai head, body ya. Body divisi kelasnya itu background. Lalu image class logo unsri. Nah, ini source ya. Source ini untuk memasukkan link gambar dari logo unsri itu. Dengan di sini dengan alt, yaitu kalau misalnya nanti terjadi korup atau mungkin gambar tidak tampil ya karena kadaluarsa, linknya akan menampilkan teks logo Universitas Sriwijaya seperti itu. Lalu kita masuk di sini divisi kelasnya yaitu container. Lalu ada divisi kelas sebelah kiri, ada login sini ya, ada login dengan memakai elemen H2. Lalu di sini ada form ID ya, sama dengan login form. Di sini saya buat label name seperti ini, label name. Lalu saya pakai input type-nya yaitu teks agar bisa masukkan teks di sini dengan ID-nya yaitu name ya, dengan namanya name, dan placeholder-nya yaitu name. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat di dalam kotak ini itu terdapat tulisan name. Nah, itu fungsi dari placeholder sendiri. Oke, dengan pattern saya tambahkan sini 0 sampai 9. Jadi yang hanya bisa ketik itu ialah angka 0 sampai 9. A, B, C, D, E, F, G dan yang lainnya itu tidak bisa. Lalu di sini saya tambahkan label password ya, sama seperti tadi, password. Dengan inputnya type-nya itu password. Ya, jadi ketika kalian ketik sini karena input type-nya password, maka dia akan tersembunyi passwordnya seperti itu. Lalu namanya password, placeholdernya password ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia di dalamnya ada password sini yang abu-abu ini, yang enggak opacity-nya rendah ya. Lalu saya lupa di sini saya tambahkan require. Require ini agar ketika kita memencet login ini ya, maka dia akan ada tulisan please fill out this field, artinya ini wajib untuk diisi seperti itu. Lalu kita masuk ke divisi class option ya. Option ini artinya pilihan atau kotak gitu yang bisa kalian tekan ya, bisa kalian tekan, bisa kalian klik, dan itu bisa dicentang bisa enggak. Class label classnya remember ya. Lalu input type-nya yaitu checkbox. Jadi dia sebuah box yang bisa diklik, yang bisa dicek atau enggak, atau bisa di uncheck seperti itu. Dengan ID remember me dan juga tulisannya remember me ya, ini seperti yang kanan ini. Lalu ada label ini span ID error message jikalau nanti terjadi error seperti itu, dengan stylenya yaitu color 2 red agar dia nanti munculnya tulisannya fontnya merah seperti itu. Lalu div, tutup form, tutup div-nya, divisinya. Lalu kita masuk ke divisi class-nya itu sebelah kanan. Tadi kan kelasnya sebelah kiri, yaitu login icon ya. Login icon dengan tulisan H2 yaitu let's go. Lalu tutup divisi.
lalu tutup lagi, lalu kita akan masuk ke script. Baik, sebelumnya sudah saya jelaskan ya di bagian CSS dan juga HTML. Sekarang kita masuk ke JavaScript. Nah, JavaScript ini tidak banyak bisa saya jelaskan ya, jadi saya akan jelaskan secara sekilas saja atau satu kali lewat seperti itu. Oke, jadi di sini ada dokumen ya, dokumen elemen by login form ini untuk event listener untuk form loginnya. Lalu kita masuk ke event defaultnya ini, itu untuk mencegah form dari reload otomatis agar tidak refresh secara otomatis. Nah, lalu kita masuk ke pengambilan data. Nah, di sini mengambil nilai input dari form. Jadi konstan name, password, member, dan error message ini ialah untuk mengambil nilai input dari form. Seperti itu. Misalnya nih, di sini ada cost name, dokumen get element by ID, name, value, trim. Nah, jadi ini untuk mengambilkan dan untuk menghapus spasi dari input name-nya atau dari CSP. Ya, CSP-nya. Lalu di sini ada constant response ya. Constant response ini untuk menginput atau mengambil file mahasiswa.csp seperti itu. Lalu ini ada constant const csv data await response.txt .text. Nah, ini untuk menjadikan responnya menjadi teks seperti itu. Oke, di sini ada const row ya. Jadi di sini const row csv data dot split ini untuk membagi teks CSP-nya itu jadi baris per baris seperti itu, atau untuk membaginya berdasarkan baris. Lalu untuk map row ini itu untuk menghapuskan tanda kutip dan menghilangkan spasi seperti itu. Filter. Nah, ini nih. Tanda kutip dan juga spasi. Lalu kita masuk ke filter. Di filter ini untuk menghapus baris kosong dari array. Nah, nanti dia bakalan dari CSP bakalan diubah ke array terlebih dahulu bentuknya seperti itu. Lalu kita masuk ke bawahnya, yaitu const mahasiswa rows slice 1 map row slice 1. Nah, ini untuk menghapus baris pertama dari CSP atau headernya CSP, karena kan di CSP itu sendiri kita tambahkan teks name, teks nomor, teks name, teks nama mahasiswa, teks password. Nah, jadi yang NIM, terus juga NO, terus PASSWORD, nah itu dihapus seperti itu. Nah, lalu di sini ada dot map row split ini itu kita pecah komanya itu jadi array seperti itu. Jadi kita pecah barisnya itu berdasarkan koma untuk jadi array seperti itu. Lalu di sini ada boolean ya. Conf sama dengan mahasiswa dot find row row 0 name dan row 2 trim password ya. Jadi ini untuk mencari NIM mahasiswa yang diperlukan seperti itu, atau yang pengen kita cari ya gitu. Terus ini NIM ini kita kasih NIM-nya itu 0 ya. Jadi dia sebagai indeksnya itu 0. Jadi NIM itu indeksnya 0
dan juga password itu indeksnya itu 2 seperti itu. Nah, kita masuk di sini. Jika ketemu ya if found, maka kita ambil nama mahasiswa dari indeks pertama seperti itu. Lalu kita masuk lagi yaitu session storage set item nim, nim. Nah, jadi ini untuk menyimpan nim sementara seperti itu. Lalu sama seperti nama, simpan nama mahasiswanya sementara. Lalu sini ada remember me. Jadi remember me ini ketika local storage set item nim dan ketika dicentang ya, maka nimnya akan disimpan di local storage. Jadi kalau misalnya browsernya ditutup atau mungkin di refresh, dia bakalan tetap tersimpan data nim yang kita masukkan tadi, atau username dan juga password yang kita masukkan seperti itu. Sorry, ini cuma nim doang. Jadi kalau misalnya nggak dicentang, else ya, dia bakal remove item, dia bakalan ngehapus nim dari local storage seperti itu. Lalu kita masuk ke window location href home.html. Nah, ini untuk redirect ke halaman home.html. Jadi kita bakalan masuk ke halaman home.html. Nah, jika tidak ya, dia akan menampilkan message nim atau password salah. Jadi kalau misalnya login kita gagal, dia akan menampilkan pesan ini. Lalu misalnya terjadi ini ada console error ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi kesalahan saat memproses CSP, jadi ini bakalan ditampilkan di konsol seperti itu, dan bakalan memberikan pesan ke pengguna, error message ini ya, text content bakalan memberikan pesan terjadi kesalahan, coba lagi seperti itu. Jadi untuk konsolnya ini untuk developernya sendiri. Oke, ada window onload ini akan jalan ketika halamannya selesai dimuat, dan konsep nim ini itu untuk mengambil nim yang disimpan di local storage, jadi yang remember me tadi. Lalu sini ada jika ya, if save nim dokumen get element by nim value sama dengan save nim. Jadi jika ada nim yang disimpan, otomatis bakalan memasukkan nim tadi ke input dan mencentang remember me seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk di halaman login 1.html. Lanjut. Oke, cukup menarik di bagian login ini. Dan selanjutnya adalah ke bagian home yang akan saya jelaskan. Sebelumnya saya Muhammad Ridho Fajri, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan codingan halaman home HTML di sini. Jadi sekiranya outputnya seperti ini. Nah, untuk codingannya, title absensi mahasiswa. Nah, untuk style kita menggunakan font GUI. Nah, terus menggunakan background colornya ini kuning kejingga-jinggaan. Margin 0, padding 20, relatif. Lainnya align center, jadi rata tengah. Nah, untuk judul 1, judul 2 menggunakan hitam keabu-abuan, dan untuk teks kita rata tengah. Table ini lebarnya 100% jadi full, tapi lebarnya ini tidak melebihi 800 pixel. Terus lanjut ini box shadow, ini bayangan hitam, sedikit bayangan hitam di pinggir-pinggir table kayak gini. Lanjut untuk table header dan table data, ini bordernya kita menggunakan warna putih dan rata tengah.
Nah, ini background juga warna putih. Nah, untuk button-buttonnya kita menggunakan warna hitam dengan color warna putih, color teksnya. Nah, terus, nah, button hover ini yaitu ketika kursor diarahkan dia akan berubah menjadi warna hijau. Dan, nah, warna hijau. Ini untuk form group. Nah, untuk hidden ini fungsi untuk menyembunyikan perintah gitu. Ah, nah, ini untuk button konfirmasi yang ada di bawah sini. Jadi saya letakkan di bawah kanan. Seperti ini sama background color hitam dan ketika kursor diarahkan menjadi warna hijau. Nah, lanjut untuk ke body ini selamat datang, terus dipanggil span ID nama, jadi kita menggunakan JavaScript untuk memanggil file CSV. Jadi ketika mahasiswa login dan itu tersimpan di CSV, maka JavaScript-nya akan membaca. Untuk namanya dipanggil selamat datang Mbak Ridho Al-Fajri, kayak gitu. Nah, ini button logout, menggunakan fungsi logout. Terus untuk form absensi mata kuliah kita menggunakan drop down option nih, manajemen algoritma dan lain-lainnya. Terus nah ini form group, kita absensi status kehadiran ini juga menggunakan drop down. Nah, ini untuk menyembunyikan si ini fungsi hadir. Nah, seperti ini. Ketika ini nanti dia akan sembunyi gitu. Nah, jika dipanggil nanti dia akan muncul. Nah, ini upload bukti kita menggunakan file tipenya file. Terus alasan tipenya teks. Nah, terus lanjut ke data absensi ini menggunakan border mata kuliah daftar hadir ke 1 sampai 8. Terus ini untuk mata kuliahnya absen sampai 8. Lanjut ke ini fungsi simpan absensi di sininya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, ini juga konfirmasi buttonnya. Nah, ini session storage yang kita gunakan JavaScript untuk membaca file CSV di halaman login HTML. Namanya dibaca dan nimnya dibaca. Nanti namanya akan dipanggil di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terus ini seperti tadi yang bukti kehadiran, sakit, dan alasan yang hidden menggunakan hidden tadi. Terus ini juga sama. Nah, terus ini fungsi simpan absensi. Jadi ketika absensinya itu disimpan maka akan terunduh di sini, terunduh dengan format CSV. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini fungsi konfirmasi akan diarahkan ke klik HTML yang akan dijelaskan rekan kami, Diko, nantinya. Dan ini fungsi logout. Fungsi logout ini
Ketika, ketika diklik dia akan kembali ke halaman login HTML. Sekiranya seperti itu yang dapat saya jelaskan di halaman home HTML ini. Sekiranya berbelit-belit atau ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Terima kasih. Baik, yang terakhir adalah penjelasan dari Diko. Silahkan, Diko Adriansyah, untuk menjelaskan bagian akhirnya. Oke, baiklah. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan di bagian klik HTML. Tepatnya di bagian ini. Saat kita login terlebih dahulu. Nah, jadi kita pilih mata kuliah, misal bahasa Indonesia. Untuk status kehadirannya kita pilih misal sakit. Kita submit, maka dia akan tersimpan. Di sini. Nah, lalu kita confirm, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini sesuai dengan status kehadiran yang kita isi. Untuk di bagian font, ini dia menggunakan font Segio UI dan lain-lain. Untuk background awalnya, ini background awalnya berwarna putih. Nanti akan berubah, nanti akan jelaskan. Lalu di paddingnya 20. Ini untuk mengatur jarak antara elemennya agar tidak berpepetan. Lalu ada di bagian Just Content Center itu membuat elemennya berada di tengah. Juga dengan item ini juga akan membuat item itu berada di tengah. Lalu untuk di display ini untuk membuat tata letaknya dinamis, display flag, agar misal membuka di HP jadi ukurannya itu tidak berubah. Lalu untuk background, nah ini lalu backgroundnya akan berubah menjadi warna seperti ini. Nah, itu dengan berubah warna ini, background linear. Ini dengan 135 derajat. Ya, ini warnanya berubah secara diagonal ke kiri, atas, ke bawah, kanan. Untuk 0% ini menjadikan warnanya kuning di bagian kiri atas. Ini 0% di bagian kiri atas. Lalu untuk bagian warna oranye 100%, membuat warna oranye di bagian kanan bawah, di bagian ini. Lalu untuk background kontainernya, itu bagian ini, nah itu warna putih. Lalu dengan black shadow warna merah, warna hitam. Nah, di bagian pinggir-pinggirnya ini ada efek-efek box shadow. Misalnya, nah kita rubah warna merah biar bisa jelas. Nah, ini kelihatan warna merah, ada efek-efek seperti ini. Lalu untuk teksnya kita buat di bagian tengah. Lalu ini bagian pesan. Ini untuk membuat pesannya, membuat jarak dengan elemen atasnya. Jadi 20 pixel. Lalu ini untuk pesan gambarnya. Ini dengan ukuran 100%. Lalu dengan border radius 10%, 10 pixel. Itu untuk membuat lengkukan di bagian pesannya. Misal kita ganti, misalnya login ulang.
Nah, ini kita pilih, misalnya izin. Submit. Nah, ini ada lekukan di bagian gambar pesannya. Lalu untuk bagian pesan A2-nya itu fontnya berukuran 28 pixel dengan warna abu-abu dengan margin top 20 pixel. Lalu untuk pesan ini bagian ini. Nah, bawah ini bawah gambar sama, dia juga menggunakan warna yang hampir sama. Lalu untuk pesan paling bawah ini dia menggunakan warna oranye dengan teks yang ditebalkan. Lalu untuk bagian ini di class container ini informasi mahasiswa. Nah, ini untuk yang ini untuk membuat tulisan bagian itu. Untuk bagian ini div class message ID message ini untuk menampilkan pesan dengan apa status yang kita isi. Nah, jadi di bagian ini dia akan menyimpan status yang kita isi. Lalu bagian ini untuk mengeluarkan untuk menyesuaikan dengan status yang kita isi. Misal sakit, maka dia akan mengeluarkan pesan sakit dari sini. Nah, dia akan mengeluarkan pesan sakit. Nah, di sini kan kita izin dari mengisinya. Jadi yang ini menyimpan status izin. Lalu yang ini akan memanggilkan pesan dengan status izin. Nah, jadi dia akan memanggil ini. Nah, lalu yang ini juga sama, sesuai dengan status yang kita isi. Baiklah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Diko dan para rekan-rekan saya yang telah menjelaskan website login Baik, terima kasih. Sekiranya itu adalah website kehadiran absensi yang kami buat dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu adalah bagian belajar dari kami. Kami mohon maaf dan sekiranya cukup bagi kelompok kami. Saya wakili dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.